Mau nge-push awal season dengan aman atau mau push awal season dengan damage yang sakit? Tenang, Emi nggak punya solusinya. Yap, balik lagi bareng aku di Emi Room is here. Sesuai judul nih ya, kalian yang masih suka nyari set emblem dari top global, mulai dari sekarang gak usah lagi lah kalian kopas-kopas yang kayak gituan. Karena aku bakal bahas nih cara set emblem dan kegunaannya buat apa aja sih. Lengkap ya, no basa-basi, langsung inti. Aku bakal kasih pemahaman dari satu emblem aja ya. Kita ambil contoh dari emblem assassin ya. Emblem ini umumnya dipakai sama abang-abang jago kita di area jungle. Yoi men, mau hero apapun yang megang retri, udah pasti bawa emblem assassin dong. Tapi enggak terus-terusan emblem assassin buat yang bawa retri doang. Emblem assassin ini dari kegunaan itu bisa dipakai, aku bisa bilang kayak fleksibel banget lah emblem ini. Mau kalian pakai di marksman itu juga bisa, di fighter bisa, dan di assassin itu sendiri juga bisa banget men. Pokoknya hero-hero yang serangannya fisikal itu bisa banget dipakein emblem assassin ini. Dan kenapa sih emblem ini tuh terlalu fleksibel banget? Kita lihat dari isi emblem ini dulu deh ya. Dari talent yang baris pertama, di situ kan ada physical attack, cooldown, dan lari dari kenyataan. Menurutku, dari physical attack ini itu nggak terlalu perlu ya untuk diambil, karena bisa diambil dari item ya untuk physical attack-nya. Dan sebenarnya damage yang ditambah dari emblem untuk talent yang ini nih itu nggak besar-besar banget men. Di emblem max saja itu juga nggak gede-gede banget kok, cuman plus 12. Nah untuk cooldown nih, ini sih lumayan banget ya. Bisa ngasih cooldown 10% ya untuk emblem max ya, penambahan di emblem ini. Buat yang semisal di side deh, entah itu marksman atau fighter yang pakai emblem assassin, sekiranya butuh cooldown karena skill-skillnya lama. Karena kan ada beberapa hero yang nggak semuanya itu cooldownnya cepet ya. Nah jadi dengan pengurangan cooldown 10% dari emblem ini, itu bakal bikin hero yang kalian pakai itu jauh lebih enak. Ya kalian bisa ambil inilah ketimbang lari atau physical attack-nya. Karena kalau kita ambil contoh nih, kalau kita bicara soal lari ya atau movement speed dari setiap hero yang ada di Mobile Legends itu berbeda-beda men. Ada yang cepet, ada yang lambat. Nah itu kan bisa kita pakein sepatu di in-game-nya. Entah itu kita beli warrior boots, swift boots, stock boots, atau demon shoes. Ya tergantung situasi kalian lah di in-game-nya. Tapi kebanyakan orang-orang, aku bisa bilang 90% lah itu bakal ngambil talent yang lari dari kenyataan ini men. Karena untuk MM sendiri nih ya, kita bahas soal MM yang pakai emblem assassin di side. Itu kalau main di side terus gak di roamingin ya, butuh banget gak sih sepatu ini atau movement speed itu kan, penambahan movement speed dari emblem yang assassin ini. Ya hitung-hitung buat jaga diri lah. Karena sepatu aja itu pun juga nggak terlalu gimana ya men untuk nambahin movement speednya. Alangkah baiknya nih ditambahin dari emblem ini, karena biar untuk jaga-jaga diri aja gitu. Apalagi hero-hero yang nggak punya skill dash atau skill blink itu bakal jauh lebih beresiko. Nah dulu sebelum emblem MM itu diperbarui, gak sedikit kok MM yang make emblem assassin. Ya cuman buat ngambil movement speed ini aja yang dari talent 1. Karena kan yang kemarin nih sebelum diperbarui emblem MM itu kan gak ada movement speed sama sekali ya. Jadi itulah yang jadi alasan kenapa MM itu susah untuk positioning ketika war. Nah itu kan dari MM ya. Teruntuk di fighter yang pakai emblem assassin ini juga men, kebanyakan ngambil penambahan movement speed ini. Ya fungsinya untuk follow up biar cepet aja sih. Ada war di mana OTW. Dan di assassin sebenarnya tergantung hero juga. Kalau punya skill kabur ya ngapain ngambil talent movement speed ini kan. Untuk di talent yang kedua ada physical pen, critical change, sama spell farm. Inilah yang ngebuat emblem ini tuh jauh lebih fleksibel. Kita bahas dari physical pen-nya dulu deh ya. Kalau sekiranya hero-hero kalian itu kurang sakit, nah physical pen ini tuh berfungsi ya banget lah untuk di hero yang akan kalian pakai. Jadi damage yang physical penetration ini bisa jadi bertambah gitu loh. Hero-hero yang butuh banget physical pen dari assassin itu kayak Lancelot, HC, Haya, Hanzo, Link. Terus ya kalau kalian mau nambahin, kuy lah di kolom komentar ya. Siapa aja sih hero-hero yang butuh penambahan physical penetration?
Dan next itu ada critical chance. Buat teman-teman yang belum tahu apa sih itu critical chance, ini tuh kayak simpelnya nih ya, peluang kritikal yang bakal keluar. Jadi semakin besar critical chance yang kita punya, ya semakin besar pula nih peluang critical damage itu keluar ketika kita ngehit dengan basic attack. Nah, critical attack itulah yang nantinya jadi faktor yang ngebuat critical damage itu bertambah besar lagi. Gimana? Bingung? Nah, hero-hero yang cocok buat make ginian tuh kayak Clint, Bruno, Leslie, dan tambahin aja deh di kolom komentar ya. Terus ada lagi nih yang namanya Spell Farm. Spell Farm ini sendiri itu tuh sejenis regen HP ya, yang bakal aktif kalau kita ngehit sesuatu pakai skill. Dan gak semua hero yang punya Spell Farm itu dari hero-hero bertipikal physical ya. Di magical tuh juga ada loh, kayak Lunox, Elise, terus kalau di physical itu ada Ruby, Naga, dan lain-lain. Dan talent yang terakhir itu ada Koin, Baiwan, sama Killing Spree. Dulu sih rame banget yang make talent ini ya, yang Koin ini. Sekarang mah sepi banget karena orang-orang itu suka nggak sengaja ter-KS nih. Makanya nggak kepake lagi nih emblem yang Koin. Dan sebenarnya gold yang didapat itu lumayan juga sih men untuk di early game ya. Apalagi di early game nih, 30% dari total gold per killnya. Bonusnya tuh bisa dipakai sampai 15 kali. Nah, untuk yang buy one biasanya ini tuh dipakai sama anak-anak di site ya, yang emang buy one di lane, karena dari talent ini tuh bakal naikin damage 7% ketika kita buy one. Nah, yang paling aman itu ya Killing Spree ini nih kalau untuk sekarang-sekarang nih ya. Karena kalau ngekill itu bakal dapatkan penambahan 12% dari maksimal HP dan naikin 15% movement speed selama 5 hari. Jadi ya nyusun emblem itu sebenarnya mudah banget men. Harus kalian pahami dulu fungsi dari emblem itu sendiri dan hero yang bakal kalian pakai. Cari dulu nih kekurangan hero yang kalian banget nih dan maksimalin di emblemnya. Gitu aja sih simpel ya. Contohnya tuh kayak gini deh, Rafaela tuh kan bukan hero yang diwajibkan untuk farming ya, dan otomatis dia bakal paling miskin. Nah, gimana caranya supaya dia nggak miskin? Di emblem support itu di talent yang paling bawah itu kan ada nih, setiap kali ngehit kita bakal dapat gold ya kan, kayak nge-spam skill ya. Karena kan tipikalnya Rafaela terus kayak Mathilda deh, itu adalah kedua hero yang nge-spam skillnya kan. Nah, jadi cocok banget nih dan bersinergi dengan emblem yang ada di support ini. Tapi kejelekannya ya bakal tipis, udah itu aja. Cuman kan di emblem support itu bakal ada penambahan movement speed yang jauh lebih tinggi ketimbang dari emblem assassin. Nah, ini tuh jauh lebih bagus banget nih untuk si Rafaela atau Mathilda untuk makain emblem yang support dan koin. Jadi gitulah simpelnya men. Pahami aja dulu dari fungsi-fungsi dari tiap emblemnya, biar kalian itu jauh lebih gampang untuk ngeset emblem kalian sendiri. Dan aku punya kisi-kisi lagi nih untuk kalian nih. Untuk emblem fighter ataupun fighter yang makan emblem assassin, ya sebenarnya kan gak ada masalah banget ya. Semua itu tergantung dari draft pick kalian. Kayak di match ini nih, aku kasih contoh kayak di match yang bakal aku mainin ini. Fighter dari musuh itu kan ada Jigong ya. Kalau aku pakein Jawhead ini dengan emblem fighter, ya gak akan ada rasanya. Jadi aku bakal pakai emblem assassin biar sakit, karena nih Zilong itu di early game ya bakal minim damage banget nih. Jadi alangkah baiknya aku pakai emblem assassin dan aku bisa ngebully si Jigongnya. Karena kan dari power spike Jawhead ini untuk di early game itu jauh lebih unggul ketimbang si Zilong. Dari keseluruhan emblem yang ada di Mobile Legends, simpelnya tuh kayak gini deh ya, biar kalian tuh ngerti nih ini untuk kisi-kisinya ya. Bedanya emblem assassin dan emblem fighter ya cuman ada di daya tahan dan damage yang dikasih. Untuk emblem assassin udah pasti ya, tipis, damage besar, late game kurang. Tapi nih kalau kalian udah mendominasi di awal sampai mid game, damage dari assassin ini ya oke-oke aja lah untuk seterusnya. Bedanya dengan emblem fighter, emblem ini oke lah, tebal, lebih punya defense. Untuk soal damage di awal game itu kurang banget men. Tapi buat kalian yang udah tahu power spec hero, atau kalian udah ngeliat nih potensi hero-nya musuh itu jauh lebih kuat dari yang kalian punya, ya nggak ada salah ya kalian untuk pakai emblem yang fighter ini. Karena ketimbang kalian pakai yang assassin, itu bakal jauh lebih tipis kan, dan lane kalian bakal jadi lebih kacau. Nah, untuk
bisa bertahan di lane, ya otomatis kalian butuh defense dong ya. Ambil aja dari Emblem Fighter ini. Apalagi nih, kalau kalian main hero-hero kayak Spell Farm yang punya Spell Farm bawaan, Emblem Fighter ini di talent 3 itu juga ada kok. Dan di talent yang Assassin juga ada kan, yang di talent 2 tadi di baris kedua. Tapi harus kalian sesuaikan lagi nih dengan musuh yang bakal kalian hadapin. Jadi harus cari kelebihan dan kekurangan dari hero yang bakal kalian pakai, atau hero yang kalian banget lah. Baru deh bisa dicocokin sama emblem yang mau kalian pakai. Nah, untuk di Magical dan Mage, sebenarnya ini dua problem yang sering kita temuin. Simpelnya dari kedua emblem ini itu ada di fungsi yang perlu kalian pahami banget nih ya men. Dari Magical dulu deh. Emblem ini lebih cenderung ke hero-hero Mage yang spam-spam skill. Cocok banget kalian pakein emblem yang Magical ini ya. Tapi jeleknya emblem ini itu nggak ada movement speednya men, yang bikin malesnya lagi nih ya. Itu nggak ada damage ya untuk di emblem yang Magical, jadi murni untuk support. Lebih ke tim hore aja lah emblem ini ya. Makanya nggak laku-laku banget. Nah bedanya sama emblem Mage, ya emblem ini tuh yang laku sebenarnya, karena punya yang Mage butuhkan. Damage ada, movement speed ada, dan enak lah pokoknya. Tapi kayaknya Selena Rom lebih cocok gak sih pakai Magical ginian? Karena bocor kan mananya si Selena itu. Mungkin dengan emblem Magical bisa lebih awet kan. Karena ya kita kalau main Selena itu kan cuma manfaatin lele sama trapnya doang kan dari Selena. Dan harus membeli item ROM, bukan buat nge-kill si Selena kalau udah di pick gitu. Ya mungkin sih cocok ya. Jadi gimana menurut kalian juga nih? Apakah Selena itu cocok untuk dipakein emblem Magical? Dan untuk emblem Marksman nih, untuk MM juga sebenarnya kalian pasti udah pada paham lah ya. Simpelnya untuk emblem MM ini itu bakal berasa di fase-fase mid game sampai late game. Tapi untuk MM yang pakai emblem Assassin, ya bakal jauh lebih enak di early, tapi bakal terbantai nih di late game-nya. Ya tergantung positioning juga sih sama item yang kalian beli. Cocok gak nih sama hero ya? Kebanyakan MM di set itu hampir ya 70% lah pakai emblem MM ya. Jarang banget MM yang di set itu pakai emblem Assassin, itu bisa dihitung jari lah. Jarang banget lah MM yang di set itu pakai emblem Assassin, karena ya MM dengan emblem Assassin itu jauh lebih enak dipakein untuk retry gitu loh men, untuk jungler. Dan gimana menurut kalian dengan pembahasan kali ini? Kalau pengen sharing-sharing, kuilah kita di kolom komentar. Dan terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Aku pamit, bye-bye.